Lu pasti ngedengerin udah ada backsound udah OTW azan zuhur ya. Nah, jadi pingin gue ceritain sebenarnya lebih kayak ke arah ini sih. Jadi kan gue tuh kaget ya, ternyata satu kosan sama 4 orang yang sama satu travel sama gue. 3 orang ya? 3 orang kalau gak salah. Apa 4 orang ya? Gue lupa, kayaknya 4 atau 5 orang kita tuh sama. Dan di situ, lah lu Fir di sini juga? Iya kok di sini gitu. Sampai emang kayak gitu deh, sampai pada kaget karena kita tuh awalnya tuh dibilangnya tuh kosannya Bu Indah atau enggak kosannya tuh Indiana Cafe. Pokoknya di antara dua itu ya. Kenapa gue berani ngasih merek gitu kan? Karena bagi gue itu ini kosan doang ya. Ini kosan doang sekalian promosi anjay. Tapi jujur li gue gak mau promosi dan ini fakta yang gue rasain. Gue gak menjelekan kosannya, tapi lebih kayak ke arah ini penilaian gue. Jadi bebas lu berasumsi, di kolom komentar bebas banget. Nah terus di sini tuh jujur li kita sampai lah ya. Oh ternyata deket dari IDB gitu kan. Naik mobil lah, ini mah deket, enak dong kalau ke kampus ya gitu. Iya mas, iya enak gitu. Gue udah belajar untuk terbiasa ngomongnya mas atau enggak mbak, karena this is Bali, it's not Bandung. Nah ya udah, walaupun emang masih belibet dengan teh dan akang atau enggak AA gitu ya, masih belibet. Bahkan di Bandara Soekarno-Hatta aja mas gitu. Jadi agak ngerasa sulit untuk pindah dari keterbiasaan itu. Nah terus udahlah sampai shock banget ya. Ternyata konsepnya yang diituin sama ibu-ibu kos itu lebih kayak ke arah siapa cepet dia dapat. Gue speechless dong. Gue tuh sekamar sama yang dia udah sampai di Bali gitu loh. Dan dia emang ternyata orang Bali, tapi KTP-nya bukan Bali, Jakarta gitu ya, pokoknya Jabodetabek. Nah, hal itu yang ngebuat diri gue, oh dia ternyata dia udah nyampe di Bali. Jadi kok nanti pas waktu di bandara ada yang nanyain, bilang aja udah ada di Bali gitu. Jadi dia udah tersendiri gitu loh. Langsung lah. Terus di situ ibu kosannya, Mbak mau yang mana? Mbak mau yang ini, mau ini. Pokoknya sampai jauh deh dari kamarnya tuh, kamarnya yang deket sama anak PMM sama yang sisanya gitu kan. Kan dijanjikan ya kan 1 bulan tuh 1,6 ya atau 1,7 dibagi 2. Jadi kan jauh lebih enteng ya bayarnya ya. Tapi ini malah 2,4, 2,3, 2,2 dibagi 2. Aduh gimana? Belum listrik, belum air. Wah gila, gue shock banget dan gue tuh kebingungan. Gue langsung lah telepon. Gue telepon temen gue telepon anak kamar gue. Ring gitu kan. Gimana nih? Kenapa kak? Gitu. Soalnya kayak gini gitu. Terus sekarang Kak Firda di mana? Aku udah sampai kok di kosannya juga. Terus masalahnya tuh siapa cepet dia dapat kosannya. Lah kok begitu sih konsepnya? Padahal kan kita udah DP. Jadi tuh yang DP tuh sampai 6 orang atau 7 orang gitu loh. Tapi emang itu tuh mereka berdua-dua. Dan gue tuh shocknya itu kamar kosongnya itu jauh dari kamar yang satu PMM, satu angkatan gitu, satu temen gue juga. Jadi kan gue ngerasa agak sedikit risih ya. Apalagi di situ gimana dong, ini udah malam banget, gue harus tidur di mana? Ya udah gue konfirmasi lah. Alhamdulillah si ibu kosannya tuh masih baik gitu. Ya udah Mbak, kalau mau Mbak tidur dulu aja di sini. Mau gak tuh temen Mbak di nginepin gitu sama Mbak? Yaudah Fir sini sama gue, sama kita gitu. Ya udah kan, akhirnya ketemu lah, kenalan juga yang satu kan gue punya temen PMM pertama dan dia tuh punya anak kamar dan gue kenalan dan ternyata gue nggak klop banget sama tuh anak. Ya udah di situ kenalan terus gue ngerasa lapar nih gitu. Ya udah kita keluar. Dan pertama ya gue tuh shocknya gini, pas di bandara mayoritas pada pakai kerudung. Terus pas waktu nyampe di bandara dan udah di kosan dan kita cari makan, kita beli barang-barang gitu ya, kayak kamper lah, Supersol dan lain-lain gitu, bahkan sampai sikat gigi, sendal juga beli di Indomaret yang deket. Itu mereka nggak pakai kerudung dan itu gue shock. Jujur li gue shock. Oke lanjut, pokoknya gue shock aja ya, kayak kaget aja gitu. Oh ternyata kalian nggak pakai kerudung ya gitu, kayak dalam hati gue tuh kayak gitu. Ya udah pakai beli barang, terus gue pengen beli buahan, terus yang lain-lain gue udah enek, bahkan bekal yang gue bawa itu juga udah basi.
gue udah kepikiran gimana dong tidur gue, gimana kosan gue nggak bisa juga ngambil kosan yang di sini karena itu too much banget, itu mahal banget, kayak 2,2 belum akhir sama listrik. Gimana kalau ada iuran sampah? Udah parah banget, ini udah over banget gitu. Ya udah, di situ alhamdulillahnya anak kamar gue tuh punya cadangan cadangan satu kamarnya lagi, dan ternyata lebih enak dari kosan ini. Dan ya udah, cuman lebih ke arah jauhnya itu loh, jalan kaki lagi gitu. Besoknya baru deh, besok di situ kan kita ngobrol-ngobrol dulu, terus juga ditawarin, Fir lu lapar kan, mendingan makan ini aja deh, gue masih ada. Ya udah, di situ gue walaupun enak-enaknya gue jet lag, gue baru tahu kan, gue ceritakan ke mereka kenapa ya perut gue tuh kayak enak, terus kepala gue tuh kayak puyeng gitu loh. Oh itu mah Fir, apa sih kayak kita kan ngobrol-ngobrol gitu kan, apa sih yang orang kalau kendaraan terus kayak mual pusing gitu, apa sih kayak kendaraan ke kendaraan. Oh itu mah jet lag. Oh iya jet lag, kayak gitu. Fir lo mau fix sih jet lag gitu, soalnya kan udah ribet ya dari Bandung terus ke Soekarno Hatta, belum diam gitu ya, udah langsung cepak-cepik dulu lah, orang dateng lah, silih berganti, sampai dimana naik pesawat, terus naik travel lagi, terus naik mobil, terus di kosan. Aduh gila, gue ngerasain wah gini ya perasaan jet lag, gila gue enak banget. Yaudah Fir, tiduran gitu, sampai ini gue nggak apa-apa ya, santai aja. Alhamdulillahnya tuh welcome banget mereka semua tuh. Jujur Li, sebelum gue di Bali gue tuh udah memikirkan kayak gini, oh iya gue dari UT I think sendirian ya, dari UT Bandung, dan gue nggak kenal siapa-siapa, jadi lebih kayak oh mungkin gue nanti di Bali 5 bulan tuh survive sendirian. Ya udah, gue nggak mungkin, gue juga nggak berekspektasi kalau gue bakal punya banyak teman di sana. Jadi gue tuh ekspektasinya gak ada yang mau temenan sama gue, dan alhamdulillahnya banyak juga yang welcome gue gitu. Ini Firda ya yang aktif ya, sampai mereka tuh selalu kayak gitu. Dan alhamdulillah bagi gue pribadi, oh strategi gue aman lah ya untuk ngebuat gue tuh dinotis sama mereka. Ya udah alhamdulillah, dan so di situ gue rebahan dan lanjut ke besoknya. Jadi besoknya I feel like bingung gitu ya. Itu Denpasar udah panas banget itu udah nyebrot banget, panas nyebrot. Terus juga AC ternyata kenceng banget, gak enak sama mereka. Gue bilang kayak gini, udah matiin aja AC, gak apa-apa lah, gue mah santai gitu. Soalnya kan juga ini kan listrik kalian, gue cuma numpang tidur doang, sorry banget yang ngerepotin. Yalah santai aja. Gue kalau gak salah tuh nginep 1-2 hari, gue lupa ya, pokoknya jedanya tuh di tanggal 1. Posisi gue kayaknya udah di kosan yang dipesenin sama anak kamar gue, dan emang udah di DP juga alhamdulillahnya. Jadi gue megang, dia juga megang, itu the plan B ya. Jadi gue ngerasa lega. Terus ternyata teman gue datengnya nanti. Ya udah, pokoknya tuh ada jeda sehari atau 2 hari dulu ya, itu tuh sebelum welcoming ya, seingat gue. Nah terus ya udah, gue ke kosan, gue bersih, gue ngepel dan gue beberes gitu ya di kosan baru gue. Dan gue ngerasa wah gila, ini enak banget ya kosannya ya, kayak wah lumayan gitu. Cuman sedihnya itu pakai token listrik, dan ternyata itu boros banget. Dan gue tuh shocknya, anak kamar gue ini dia tuh bawa kulkas kecil, kulkas yang satu pintu doang, yang pokoknya yang kulkas mini, bawa kipas, bawa lampu tidur, terus juga bawa apa lagi ya, oh iya bawa, kan gue bawa kompor gitu, dia bawa magicom gitu. Gue ngerasa nggak enak ya, karena fasilitas yang gue punya tuh dari anak kamar gue ini tuh kayak too much banget. Dan gue ngerasa please lah, gue ngekos nih, gue pin kehidupan ngekos tuh dengan susah payah gue nyari makannya kayak gimana. Tapi ini gue punya anak kamar yang bisa masak, dan dia tuh orang yang people pleaser gitu. Cuman ya udah, berjalanlah di bulan Maret gitu kan. Perjalanan di bulan Maret ini jujur ya, gue ngerasa panjang banget. Yang pertama, panasnya Denpasar tuh nyebrot banget. Setiap pagi gue harus berangkat kuliah, tapi pagi tuh kuliah tuh pendek ya, maksudnya sedikit, nggak banyak. Gue mayoritas tuh sore ke malam. Terus juga yang kedua, oke, gue jeda karena ini azan. Halo ya Rabun, dari tadi di jeda gue lanjut lagi, dan gue sambil ngecas HP gue di powerbank. Alhamdulillahnya ya aman. Soalnya gue sekalian nunggu ini sih, nunggu apa sih, Google Meet
Gue gak nyangka banyak banget buku-buku. Jadi iklan sebentar ya, sebelum gue fokus ke bagian apa yang pengen gue omongin. BTW, nah anak kamar gue ini, yang nonis ini, dia tuh bawa setrikaan juga. Makin gede gak sih wattnya? Mana ada AC juga kan di kamar kita. For information, kita tuh 1,4 belum sama listrik ya. 1,4 belum sama listrik. Itu gue inget banget. Kalau salah ya udah tinggal dikoreksi. Tapi seinget gue 1,4. Happy banget muka gue udah gak ada bintik-bintik ruam merah gitu. Karena gue lagi campak. Aduh ya Allah, semoga aja gue sehat selalu ya. Karena banyak banget yang harus gue kerjakan sebelum gue untuk mencari kerja. Gue tuh sebenarnya gini ya. Iklan dulu. Kadang gue ngerasa gue pengen cari kerja, tapi hidup gue juga masih berantakan. Selalu kayak gitu. Ini tuh masalahnya udah tahun 2025, makanya harus gercep banget untuk ngerapihin. Bismillah, insya Allah ya Allah. Tapi tetap resolusi setiap tahun diganti dan semoga aja bisa kesampaian. Amin ya Allah untuk tahun ini. Kalau belum juga ya setidaknya ada progres lah. Dan gue tahu gitu kenapa gue nggak mencapai resolusi tersebut. Oke, lanjut. Jadi di hari itu gue tuh kagetnya ya, dia tuh baik banget, super, this is fact. Jadi gue ceritain sebuah fakta ya, dia tuh baik banget sampai dimana dia kan juga bermotor ya, dan I think IDB tuh deket kok, gue masih sanggup untuk jalan kaki. Tapi emang panasnya tuh begitu mempesona lagi, begitu membuat diriku emosian gitu ya. Ya udah di situ dia, Kak Firda bareng, seinget gue bareng atau gue jalan kaki gitu, gue lupa ya, kayaknya bareng deh. Terus di situ rame lah ya, semua pada kumpul, pada pakai almaternya semua tuh, Jadi yang lolos dari UT itu ada 100 kah? 100 atau 70-an gitu yang lolos dari universitas terbuka di Indonesia dan dilempar kemana-mana gitu loh. Dan yang dari UT tuh dilempar ke IDB tuh ada 2 orang, gua sama yang cewek. Cuman gua nggak begitu deket, kayak dia juga orangnya mungkin kayak membatasi diri kali, atau mungkin dia mengasumsikan kalau gua nih orangnya gak mau kali ya mainan temenan sama dia. Tapi I think gue terbuka kok untuk siapapun itu yang mau temenan sama gua. Dan lanjut, jadi di situ welcoming, terus dapat box dan ada pai susu khas Bali banget. Terus gue lupa pokoknya makanannya setelah welcoming. Terus ada study tour gitu kan, study tour kampus. IDB itu kecil ya, bahkan gedean UT Bandung dibandingkan IDB. Tapi kalau IDB yang satunya lagi kan ada 2 ya, ada 2 gedung ya. Gue masih inget ya, padahal ini tuh kejadiannya di bulan Maret 2024 dan gue rekaman di Januari 2025. I mean, it's a long time ago. Terus di situ pokoknya besarnya tuh kalau gak salah gedung satunya lagi yang deket banget sama kosan gue, itu deket banget, jujur deket, tinggal lurus doang. Dan alhamdulillahnya mayoritas jam gue tuh kebanyakan di situ ketimbang mayoritas tuh semua matkul gue ada 7 apa 6 gitu ya. Itu mayoritas, ada 6, mayoritas 5-5-nya tuh di situ, dan alhamdulillah dekat. Dan sebenarnya ada Slack, jadi ada lah ya ketidakcocokan karena gue Islam dan dia Hindu. Awalnya emang deket-deket PDKT, bukan PDKT sih, lebih emang make sense, kita cocok gitu ya, suka storytelling, dia introvert juga, dan dia juga tipe kalau orang yang mungkin ya teman-teman kayak gue deket sama siapa dan dia belum tentu mau deket sama teman yang deket sama gue gitu, jadi belum tentu. Tapi giliran dia punya teman deket dan gue bisa gitu make sense ke teman dianya gitu, dan masih bisa akrab gitu dan ngobrol dan makan ngebiarin juga untuk si teman ini nginap gitu. Kalau gue kan agak sedikit risih ya ketika mungkin temennya gue ini kurang cocok sama anak kamar gue ini. Gue lebih kayak membatasi diri aja, kayak lu jangan nginep ya, karena gue agak ngerasa kurang nyaman kalau lu nginep di sini, sedangkan anak kamar gue nya kurang cocok sama lu nya gitu. Oh ya udah. Dan di situ dia tuh sering banget, bukan sering ya, sering tuh bisa dikata 1-2 kali ya, itu udah bagi gue pribadi sering deh.
di situ kita nyepi di sana. Jadi gini cerita nyepi tuh, dari kampus tuh dikasih tahu kalau nanti tuh ada nyepi dan angkatan kalian yang ngerasain. Beda, nggak kayak angkatan lalu. Soalnya angkatan lalu tuh jarang. Kalian justru malah ngerasain banyak liburnya gitu. Mayoritas tuh liburnya di semester ini, semester genap. Itu kita happy ya kan. Sampai pas waktu welcoming juga di situ, seinget gue dijelasin kalau nyepi tuh semaksimal mungkin jangan ada aktivitas keluar kosan, keluar rumah gitu. Pokoknya jangan sampai ada cahaya, jangan cahayanya tuh nembus, nanti bakal ada pecalang yang datang. Kayak pecalang tuh kayak satpam gitu ya, tapi sebutan di sana tuh pecalang. Nah terus di situ gua sama temen gua, jadi tuh di situ PMM tuh ada meet and greet, bukan meet and greet ya, lebih kayak ada 2 acara. Yang pertama pembagian varsity, sedangkan gue udah ngambil. Terus yang kedua ada clean and apa ya, pokoknya bersih asik ya, gue ingetan bersih asik itu tanggal 9 Maret, gue inget banget. Jadi tanggal 11 atau tanggal 13-nya itu kita ngerayain ya, kita ngikutin hari raya nyepinya yang di Bali untuk orang Hindu, orang Buddha juga ya, gue nggak tahu lah, pokoknya begitu ya konsepnya mah. Nah terus di situ gue deket lah sama satu orang, dan satu orang ini I think it's like wow gitu ya, pokoknya wownya dalam arti eksplisit ya, dalam arti wow. Nah si orang ini, si teman gue ini, katakanlah namanya Y ya. Nah si Y ini dia sekamar tuh sendirian, dan itu tuh rumah kosannya tuh deket banget dan depan belakang sama IDB. I think it's really near, kayak deket banget, anjay, astagfirullahaladzim. Terus di situ gue kan cuman kayak nyaranin gitu kan. Sebenarnya gue disaranin sih sama teman-teman gue yang di kosan si Bu Indah itu, Fir kalau misalnya nanti nyepi mah nginep aja kali gitu. Cuman gue berpikir gue lebih suka sendirian dan ada beberapa tugas yang harus gue kerjain, dan gue lebih nyamannya sendirian. Cuman gue nggak tahu ya, nyepi tuh seserem itu coy, demi Allah serem banget. Gue sampai mikir kalau gue sendirian dengan kondisi seperti ini apakah gue berani, karena jujur ini gelap banget. Lu tuh pernah gak sih ngerasain hidup di mana kampung lu tuh gelap gitu, gelap gulita, dan itu tuh persis banget. Gue tuh nyalain lampu tuh bener-bener yang sampai kita tuh simulasi dulu kelihatan gak nih sampai luar, karena kamar gue, kosan gue tuh definisi deket banget sama jalan dan langsung ke pagar, jadi kelihatan banget kalau misalnya ada lampu dari kosan gue nyala pasti nyebrot, sampai tuh ditutupin gitu, sampai kita tuh pakai lampu senter doang, senter HP. Bayangin waktu mau sahur lah atau apalah. Nah ini teman gue ini si Y, dia tuh di kosan sendiri. Nah terus gue bilang, lu nginep aja di gua. Nah terus gue nggak berdua doang, tapi bertiga. Dan malam-malam itu juga kita liat ogoh-ogoh. Jujur li ogoh-ogoh tuh sebenarnya gue udah pernah ngeliat ogoh-ogoh pas di pondok gue. Jadi pas di pondok gue tuh ada perayaan hari kemerdekaan, dan setiap daerah gitu kan itu bukan ngerayain ya, ada ikonnya, dan Bali tuh ikonnya ogoh-ogoh, dan gue nggak tahu namanya ogoh-ogoh, dan gue baru tahu namanya ogoh-ogoh tapi pas waktu di pondok gue ya bentukannya tuh kayak gitu, kayak monster serem gitu loh, kayak misalnya kepalanya apa, badannya apa, kayak tangannya apa lah, kakinya apa, terus punya banyak anak lah di badannya atau apa gimana, pokoknya gitulah ya. Ogoh-ogoh tuh gede banget, dan itu tuh nantinya dibakar. Gua sama si Ye ini bener-bener kita belanja bulanan, bukan bulanan kali ya, harian kali ya, pekanan kali ya, dan totalnya tuh sampai 200-300 apa, kayak banyak banget deh belanjaan kita ya. Pokoknya segituan lah ya, 200 ribuan lah ya, cuma berdua tuh bagi dua, terus ya sesuai belanjaan kita dan kebutuhan kita masing-masing. Mana gue tuh ya sadar gitu, aduh puasa gue pingin beli ini beli itu gitu. Dan kita juga udah tektokan, gue sama anak kamar gue tuh udah tektokan, dia kan pulang kampung lah dia, pokoknya tuh jeda 7 harian ya kalau nggak salah, pokoknya itu lumayan panjang atau cuman berapa hari doang itu gue lupa ya.
Diliburin itu gue lupa berapa hari doang, karena emang itu hari galungan, terus nyepi, terus puasa nggak diliburin sih kita, emang tetap normal sih, kuliah normal biasa. Cuman itu lumayan panjang, antara 5 atau 3 harian. Nah, ceder di sini nih yang gue syokin. Gue emang pribadi lebih ya udah hidup dia, ini hidup gue. Tapi please lah, kalau ada keterkaitan sama tempatnya, itu adalah tempat gue juga, hak gue juga, tolong hargai gue. Cuman karena guanya terlalu people pleaser ya, cuman gue juga ngerasa kayak ya udah, gue tuh lebih ke adil aja. Karena kan pas waktu nyepi, dia kan pulang ke kampung, otomatis listrik yang pakai siapa? Gua kan. Jadi bagi gue ini emang waktunya gue untuk nginap aja kali ya, numpang tuh di temen gue si Ye ini. Oh ya, for information soal nyepi dulu ya, soal nyepi. Jadi pas waktu di malamnya nyepi, itu definisi gelap banget kan, sampai kita bisa ngeliat bintang tuh, masih cantik banget di langit Bali. Cuman kalau keluar tuh serem banget, karena itu gelap banget, asli kosan gue tuh gelap banget, sampai gue susah kalau ngeliat bintang tuh susah, karena jendela gue tuh ya langsung kayak ngarahnya tuh ke selasar gitu, bukan ke jalanan yang gue bisa naikin HP ke atas untuk ngeliat bintang. Sampai kita tuh ngeliat cuplikan bintang tuh minta dulu gitu di WhatsApp, ada gak yang moto bintang gitu. Dan ada cerita di grup lucu banget. Jadi ada kontrakan yang isinya tuh cowok semua. Itu kan namanya tuh kontrakan 13 ya. Gue nggak tahu usul 13 sih kayak gimana. Cuman di situ jujur li, gue ngerasa kalau misalnya cerita ini tuh bener-bener yang mereka alami sendiri, karena gue yang baca grup gitu. Alhamdulillah gue bertiga doang gitu. Alhamdulillah gue bertiga gitu kan. Bertiga satu kasur, dan itu kasurnya king size, gede lah ya, masih cukup lah ya kita bertiga tuh. Dan disitulah yang kosan cowok ini, mereka tuh udah ngetok-ngetok, tapi ngetok-ngetoknya gak ada orang. Gak lucu kan? Dan bahkan mereka tuh gak nyalain lampu, mereka tuh cuma nyalain lilin, mereka sampai beli lilin gitu loh. Nah cuman anehnya tuh kayak ada putih-putih gitu terbang. Udah positive thinking lah di grup gitu kan, kayaknya mah itu pecalang, gak mungkin. Masalahnya ini kain putih di apa? Duh, gue merinding nih kaki gue. Di situ. Itulah. Pokoknya gue lanjut ya, ini soalnya gue rekaman di rumah sendirian, agak sedikit creepy gitu ya. Pokoknya lanjut ke bagian setelah nyepi. Nah setelah nyepi, pulanglah dia. Terus gue posisi beli galon. Nah setelah beli galon, gue tuh kalau gak salah jalan-jalan ya, itu dalam satu hari gue ke Sanur sama ke Kutas sama teman gue ini si Ye. Nah yang satunya lagi yang nginep di kosan gue tuh udah pulang gitu kan, pulang ke kosannya. Nah bilanglah nih nak kamar gue, Kak Firda, kakak nginep dulu ya di temen kosan kakak, di temen Kak Firda gitu, soalnya pacar aku mau nginep. Shock gak? Shock banget coy. Masalahnya gue tahu gue adil ya, kemarin gue udah makan listriknya, sekarang dia yang makan listriknya, dan gue mewajari hal itu. Cuman kayak haruskah pacarnya nginep di kosan? Dan masalahnya itu kasur gue nggak tahu ya, gue tipe kalau orang yang agak sedikit sensitif, mungkin sensitif banget ya. Pulang pacarnya udah pulang, terus gue langsung ganti spray. Itu udah naluri gue ngerasa kayak kotor gitu, kayak gue nggak tahu mereka semalam ngapain gitu. Dan gue juga emang posisi sini lagi deket sama si humoris, dan gue teleponan sama si humoris, dan si Ye ini teleponan sama pacarnya. Lanjut lah ya ke bagian part berikutnya.